warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi musarrifil aqdar wa mutawwiril atwar wa muhawwilil ahwal wa huwal latifur rahim inda wuku'is syada'idi wal ahwal. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad asy-syafi'il musyaffa'i fil hali wal ma'al. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratal ulama'il kurama wan nujaba'il fudala, wabil khusus para dewan juri beserta panitia Shipbuilding Islamic Festival 4.0 2023 yang semoga senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa rahimakumullah. Dewasa ini kita sudah memasuki revolusi industri 4.0 yang mana ini merupakan pencapaian yang besar pada kemajuan teknologi. Revolusi industri adalah bagaimana seperti kecerdasan buatan, kendaraan otonom, dan internet khususnya yang mana saling mempengaruhi kehidupan manusia. Lalu, apakah kita sudah siap masuk pada era yang ditandai dengan revolusi industri yang keempat? Apakah kita sudah siap menerjang badai revolusi industri ini? Para pemirsa, hafizakumullah. Mau diakui atau tidak, sadar atau tidak, pemudalah yang akan menjadi pemain dan yang akan berperan penting di masa yang mendatang. Sehingga pemuda seperti kita, pemuda-pemuda Muslim Indonesia sudah harus siap berpacu dalam industri ini. Saat ini, kurang lebih 4,9 miliar dari 7,8 miliar penduduk dunia terhubung dalam internet. Sedangkan di Indonesia sendiri, 78% dari penduduknya yang menggunakan internet. Dari sini kita tahu bahwa revolusi industri yang keempat atau yang biasa kita sebut 4.0 yang ditandai dengan masifnya penggunaan internet. Namun masalahnya, apakah generasi penerus bangsa ini, khususnya pemuda muslim, sudah bisa memanfaatkan internet dengan sebaik-baiknya? Ataukah mereka hanya mementingkan popularitas dengan mengikuti tren yang bahkan tidak bernilai positif? Para pemirsa, yara'akumullah. Sering orang lain menanggapi teknologi itu dengan optimis. Kemajuan teknologi selalu diidentikan dengan bertambahnya kebahagiaan hidup manusia. Namun kenyataannya tidak demikian. Di dalam setiap kemajuan teknologi, kemajuan ilmu pengetahuan, ikut di dalamnya ingredients yang mendatangkan musibah. Ilmu pengetahuan dan teknologi itu sifatnya netral. Artinya tergantung dari siapa yang memanfaatkannya. Jika dalam hal ini tidak disertai dengan ketakwaan kepada Allah, maka alih-alih dia membawa kebahagiaan atau sebaliknya dia akan membawa bencana. Maka dari itu, dalam pandangan Islam selalu ada hikmah. Yu'til hikmata man yasha' wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsir. Ada juga seorang filsuf mengatakan, in order to be wise, you need some basic for knowledge, but you may easily get knowledge and remember of wisdom. Untuk menjadi bijaksana, kamu perlu pengetahuan. Kamu bisa saja dengan mudah mendapat pengetahuan, tapi gersang dari kebijaksanaan. Dalam pandangan agama, kebijaksanaan adalah orang yang mendapat hidayah dari Allah, sehingga apa yang dimilikinya mendatangkan kebaikan dan manfaat. Maka dari itu, berhati-hatilah jika kita ingin merenggut sesuatu yang datang begitu saja, lalu kita anggap inilah jawaban dari segala kesulitan kita. Sehingga disinilah pemuda muslim harus mempersiapkan diri secara batin, tidak hanya secara zahir. Tentunya dengan menanamkan kepada mereka kesadaran beragama, berbangsa dan bernegara,
agar nantinya bisa dijadikan filter untuk memilih antara mana yang baik dan mana yang buruk. Sehingga jika seseorang memiliki pengetahuan agama yang baik dan kesadaran yang baik, mau dia menyelami dunia pengusaha, maka dia akan menjadi pengusaha yang jujur. Mau dia terjun di kancah politik, maka dia akan menjadi pejabat publik yang adil. Mau dia menjadi ulama, maka dia akan menjadi ulama yang soleh. Dan itu semua sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di usianya yang masih dibilang muda. Di usia 12 tahun, beliau sudah menjadi pengusaha yang jujur. Sehingga karena kejujurannya, beliau banyak dicintai orang. Bahkan, beliau sampai dilamar seorang saudagar kaya bernama Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Nabi Muhammad, beliau merupakan seorang pemimpin yang adil dan baik. Tak heran jika Allah memberinya gelar rahmatan lil alamin. Para pemirsa, akramakumullah. Saya ingin berpesan kepada para pemuda, marilah kita lebih mengenal dan mendalami sikap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam memecahkan setiap masalah yang ada. Karena beliau merupakan uswatun hasanah, suri tauladan yang baik bagi kita semua. Dan marilah bersaing dengan baik pada revolusi industri 4.0 ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fastabiqul khairat", berlomba-lombalah dalam kebaikan. Kiranya ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga para pemuda muslim Indonesia dapat mengambil peran sesuai bidangnya pada revolusi industri 4.0 ini. Namun dengan pondasi meneladani sikap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamanallahu wa iyyakum husnal isti'dadi lil aqibah wa ayyadana wa iyyakum bima'unatihil ghalibah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.